Gak lain kali memang cewek-cewek di Indonesia nih bang ya. Abang ini jauh-jauh dari India niat hati ke Indonesia pengen melamar pasangannya. Namun apalah daya, ketika sudah sampai keluarganya menolak. Hola netizen yang berbakti. Kisah cinta memang gak selamanya indah ya. Pernyataan tersebut nampaknya menggambarkan laki-laki India yang bernama Asif Ali Bore lantaran cintanya kandas. Bagaimana tidak, Asif Ali Bore sudah jauh-jauh nih datang dari India untuk melamar kekasihnya yang berada di Sulawesi Selatan. Namun orang tua sang kekasih justru menolaknya. Usut punya usut, Asif ditolak oleh orang tua kekasihnya karena Syarifah telah dijodohkan. Padahal sebelum datang ke Indonesia, keluarga Syarifah sempat menyetujui nih lamaran tersebut. Tidak hanya itu aja guys, Asif juga mengaku sempat 4 kali mengirimkan uang ke Syarifah. Bahkan total uang yang udah dikirimkan kepada Syarifah berkisar 52 juta rupiah. Namun setelah sampai di Indonesia, rupanya hal pahit justru terjadi pada Asif. Lamarannya ditolak. Kapolres Wajo AKBP Fatur Rahman mengatakan Asif berencana akan kembali ke India lantaran lamarannya ditolak oleh keluarga sang kekasih. Fatur juga mengungkapkan orang tua pihak perempuan mengaku tidak menyetujui sang anak menikah dengan warga negara asing atau WNA. Nah, gimana nih kalau menurut netizen yang tercinta? Guys, kenal di sosmed, pacaran 1 tahun. Terus yang laki-laki yakin nekat dari India ke Indonesia mau ngelamar si wanita ini. Sampailah ke rumah si wanita ini dan ditolak. Kenapa ya? Kok bisa yakin mau nikahin pada kenalannya di sosmed? Dan ternyata si laki-laki ini udah transfer duit sebanyak 3 kali. Kalau di total itu sekitar 50 juta. Infonya begitu sih tadi dari Viti tadi. Kok bisa ya? Kadang tuh masih gak masuk akal kenalan di sosmed terus pacaran. Padahal kita nggak tahu latar belakangnya gimana gitu ya. Kasian. Niat hati untuk melamar kekasihnya yang sudah ia pacari di sosial media, gadis asal Wajo menolak lamaran Asif Ali Bore dengan alasan si gadis sudah dijodohkan dengan pria lain. Alasan yang kedua, si gadis adalah keturunan Syekh, wanita bercadar, sehingga orang tua si gadis menolak lamaran pria India. Kasihan datang jauh-jauh dari India, terus habis itu tiba di Sulawesi Selatan, lamarannya ditolak guys. Sedih banget ya. Sampai dia itu menahan rasa kecewa, menahan rasa sedih, sampai meneteskan air mata. Luar biasa perjuangan si Asif Ali Bore ini. Kalau kita mau berbicara tentang perjuangan dia, mungkin dia sudah menabung sebegitu banyak uang, ya kan? Karena infonya si pria ini juga sudah pernah mengirimkan sejumlah uang, yaitu sebesar 52 juta rupiah. Tapi nasib berkata lain, garis jodoh juga berkata lain. Akhirnya si pria ini pergi dengan rasa kecewa, dengan rasa sedih mendalam. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua, bahwa kita itu tidak boleh memberikan sebuah janji atau memberikan sebuah harapan ke orang lain kalau pada akhirnya hanya kekecewaan yang bisa diberikan ke orang tersebut. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Boleh dong ya komentar di bawah. Terima kasih. Gak lain kali memang cewek-cewek di Indonesia nih bang ya. Abang ini jauh-jauh dari India niat hati ke Indonesia pengen melamar pasangannya. Namun apalah daya, ketika sudah sampai keluarganya menolak dengan alasan si anak mau dijodohkan. Ya Allah, memang agak lain kali bang. Untung ini bang, kasusnya laki-laki yang jadi korban. Coba kau bayangkan bang, kalau perempuan yang jadi korban. Rame ini bang, TikTok penuh. Bilang bosnya, semua cowok sama aja, semua cowok sama aja, halalala, kontol. Coba kalau yang kayak gini nih,
si laki-laki jadi korban. Adakah yang bilang semua cewek sama aja? Nggak ada anjing. Tahu kok. Ini kalau aku bilang semua cewek sama aja, penuh komentar aku entah apa ini. Gak percaya kita tes, tengok nih. Itu mah namanya cewek pemorotan. Tahu pemorotan? Meret kalau cek bahasa Sunda mah. Masih untung itu sama orang India. Coba kalau udah sama orang Indonesia, banyak kejadian. Ada yang dipukul pakai kloset, ada yang dibunuh, ada yang digorok. Masih untung itu sama orang India. Coba kalau sama orang Indonesia, mungkin tinggal mayatnya doang yang ditemuin. Aduh, masih untung sama orang India itu. Kalau sama orang Indonesia mungkin nggak tahu kayak gimana. Banyak kejadian-kejadian yang dibunuh gara-gara kayak gituan, karena sakit hati. Wah, benar berarti. Kalau yang benar-benar cinta sama kita, yang serius sama kita, nggak usah nunggu bertahun-tahun. 1 tahun pasti mereka akan datang gitu. Alangkah beruntungnya perempuan itu sampai dapat laki-laki yang serius. Tetapi kenapa harus begitu? Kenapa harus nipu gitu loh? Kalau memang dari awal nggak suka ya jangan diterima uangnya lah. Nggak usah, kalau ngirim nggak usah diterima. Itu gambaran bagi cowok-cowok yang di sosmed serius apa enggak kita bisa lihat dari rentan waktunya. Mereka pacaran itu baru 1 tahun dan lakinya itu udah ngirim uang 52 juta. Berarti dalam 1 tahun itu mereka pacaran menjalinnya serius, nggak main-main ini lakinya. Butuhnya yang perempuannya aja nggak bisa peka gitu lah. Kalau memang nggak mau nikah ya jangan permainkan hati orang. Nah, yang laki-lakinya udah tulus, udah serius, malahan dipermainkan. Kalau yang kayak gitu biasanya dia nggak akan dapet orangnya seperti itu lagi. Saya sih bukan berarti saya cinta sama cowoknya atau saya bela cowoknya, enggak. Kita kan belajar dari kejadian itu kan. Daripada kalian yang bertahun-tahun, 3 tahun, 4 tahun datang, ada kan yang kayak gitu, ayo ngaku. Nah itu udah harapannya tipis. Kalau memang alasannya dia nabung 4 tahun itu untuk nabung, berarti dia nggak bisa hidup di luar negara. Maksudnya untuk kamu nanti pulang pergi ke kampung halaman dia itu nggak mampu, ya mending jangan lah, mending enak tinggal di Indonesia. Kalau itu 1 tahun aja dia bisa datang ke Indonesia, bisa membawa uang ke Indonesia, berarti memang serius, dia bisa membuktikan impiannya gitu kan. Daripada kalian yang bertahun-tahun, ada yang sampai 7 tahun tuh, ada yang 5 tahun nggak datang kan, cuman kedubrusnya doang ngirim 75 juta 24 juta tetapi nggak bisa datang. Itu sama aja bohong ya kan, sampai halunya setengah modar. Jadi kalau saya sih itu prinsipnya. Kalau saya lihat dari video tadi ya, kalau dalam rentan waktu 1 tahun aja dia benar-benar datang, itu berarti dia sungguh-sungguh. Alangkah bodohnya gitu yang perempuannya bisa sampai nolak, padahal dia benar-benar cinta kan. Tabe di kupolo video tak. Iya masalah perasaan tomatoa. Nasaba iya sebagai tomatoa, engka anak urane, aku dipakoi rodo mapet di hatiku. Tania masalah gana, muareng tawai harapan, urane deh. Sinakiring ako doi, tidak mungkin dek mualau. Nanakiring ako, jelas nakiring ako kamalau ko. Tinaga rodo, harapan muareng tawai. Belana na perjuangkan India, Indonesia, Sulawesi Selatan, nasapi asalnya si pojingan na. Tahu-tahu na letuk di bolata, ditolak alasanna engkana tunangata. Maka memang dibati-bati ngurane lainnya. Ako memang katunangata, tujuan naga. Kok katunangata, enjak na di masapa silangnya deh. Kajelas tomato-ata ko na isang masiri. Karena sabak engkana tunangata, bati-bati ngumpurane lain. Tujuan naga, nasaba iya tomatoa. Engkana aku dipakoy rodo, capu doi na pakoy rodo. Ya, jelas sakit hati tomatoa jelas mapet di atita. Tapi harus terserah ko iya. Karena tahu beda-beda, tapi pendapat iya mapet di atiku. Wah masih yang anak kok dipakoy rodo. Nasaba marengi harapan, tapi ternyata engkana tunangan. Jadi jelas satu-satunya palisuang itu doi na. Palisuang doi na, usurali sulo di kampung na. Ya mero jalan satu-satunya. Engka pengertian tak apa korokapang.